Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar sebuah ilmu yang sangat menarik, yaitu tentang personality atau pohon kepribadian. Ya, personality plus tree. Jadi kepribadian plus pohon, pohon kepribadian. Ya. Kenapa ini sangat menarik? Karena di sini kita akan belajar tentang 4 kepribadian manusia berdasarkan analogi pohon. Ya. Nah, kita lihat Anda termasuk tipe apa. Nanti ada personality A, B, C, D. Apakah tipe A, B, C, atau D? A itu apa? A adalah akar, B itu buah, C itu cabang, D itu daun. Oke ya. Dan kita akan tes dengan tes yang sangat singkat ya. Kalau untuk tes yang lebih luas perlu ada training khusus yang nanti saya bisa hadir ke sana. Apabila Anda membutuhkan, kita bisa bersinergi untuk mengenali jati diri kita. Ya. Kenapa penting kita belajar tentang ilmu kepribadian ini? Karena ini bagus nanti untuk digunakan dalam komunikasi sehari-hari supaya kita memiliki komunikasi yang lebih asertif, yang lebih lugas, lebih adil, dan lebih terbuka. Ya, insya Allah seperti itu. Baik, sekarang kita lihat dulu konsep awal dari kepribadian itu sendiri. Ya, nah ada 4 tipe manusia dalam personality ABCD sebetulnya. Karena manusia itu sebetulnya ya ada yang pertama ada yang terbuka. Nanti dari sini kita akan lihat 4 tipenya seperti apa. Pertama manusia ada yang terbuka atau extrovert kita bilang seperti itu ya. Ada yang introvert atau tertutup. Nah, apa sih bedanya orang extrovert dan introvert ya? Intinya orang extrovert atau orang terbuka itu adalah orang-orang yang merasa nyaman dan bertambah energinya ketika sedang berkumpul bersama orang lain. Sedangkan pribadi yang tertutup atau introvert adalah orang-orang yang merasa nyaman dan bertambah energinya ketika sedang sendirian. Oke, atau hanya berkumpul dengan orang-orang tertentu khusus yang sudah dekat sama dia ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang extrovert, ada yang introvert. Ada juga orang itu yang fleksibel ya, mudah nyaman dengan banyak orang, dan ada orang yang kaku, hanya nyaman dengan orang-orang tertentu, biasanya begitu ya. Fleksibel ya dan kaku ya. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada 4 tipe manusia. Tipe pertama adalah tipe yang kaku dan tertutup. Tipe kedua adalah tipe yang fleksibel dan terbuka, atau terbuka dan fleksibel. Yang pertama tertutup dan kaku. Tipe yang ketiga adalah terbuka dan kaku. Dan tipe yang keempat adalah tertutup dan fleksibel. Tipe yang pertama ini, yaitu tipe yang tertutup dan kaku, kita sebut sebagai tipe akar atau si tepat. Ya, sebagaimana Anda kalau lihat pohon, akar itu kan tertutup, dia ada di bawah. Ya, kaku, keras dia kan, ya, akar itu keras ya. Juga melambangkan keteguhan pendirian ya, melambangkan ketelitian ya, karena menyerap berbagai macam nutrisi dari tanah, melambangkan kecerdasan, mampu menyerap informasi dengan cepat dan mengingatnya dengan kuat ya. Oke. Yang kedua, terbuka dan fleksibel ya. Terbuka dan fleksibel ini kita sebut sebagai buah atau si tebar yang suka menebarkan banyak hal, menebar pesona kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau kita lihat buah itu terbuka, kenapa? Karena mudah dilihatnya terbuka. Paling menarik, ya. Orang-orang umumnya kalau lihat pohon, ya, selain bunga tentu saja, yang dicari itu adalah buah karena bisa dinikmati dan dipandang juga indah, ya. Terbuka dan fleksibel karena memang goyang-goyang buah itu ya. Fleksibel ya. Ya, oke. Yang ketiga adalah pribadi yang terbuka dan kaku. Nah, ini disebut cabang atau si tegas, orang yang tegas. Ya. Pohon itu ya menjadi berdiri tegak karena memang banyak cabangnya kan begitu ya. Cabang itulah tempat bergantungnya buah dan daun di sana. Maka orang-orang cabang itu biasanya dijadikan tempat bergantung orang lain. Seorang cabang itu punya karakter terbuka, kaku. Dia punya ketegasan, dia punya mental leadership yang bagus. Ya, nomor 4. Nah, ini biasanya pribadi yang paling banyak di Indonesia nih yang nomor 4 ini ya. Tertutup dan fleksibel ya. Ini disebut juga pribadi daun ya.
Kalau kita lihat daun, kenapa daun kok tertutup? Bukannya daun itu jelas terlihat, maksud tertutup di sini lebih kita manai daun ini yang meneduhkan kita, menutup ya, menutup kita kalau ingin bernaung dari matahari kita perlu pohon-pohon yang banyak daunnya. Dan daun itu disebut fleksibel karena memang dia paling mudah bergerak dibandingkan buah ya. Cuman kalau daun ini fleksibelnya lebih ke pasif karena tertutup, buah ini lebih ke aktif karena terbuka. Ya. Nah, daun ini disebut juga si teduh. Jadi orang teduh ini ya orangnya fleksibel ya. Ditekan sebagaimanapun sebagaimanapun ya, coba menyesuaikan diri ya dengan keadaan. Adaptif ya orangnya. Ini tipe daun atau si teduh ini. Oke ya. Nah, jadi ada 4 tipe manusia: akar, buah, cabang, daun. Nah, kira-kira Anda tipe apa nih? Oke ya, kita tes aja ya. Ini sebetulnya ada 2 model tes ya. Ada yang 10 soal, ada yang 28 soal. Yang paling akurat itu 28 soal, cuman memang itu digunakan untuk kondisi training. Tapi kalau untuk medsos ya, sekarang kita cukup 10 soal untuk mengidentifikasi kita. Kira-kira kita ini masuknya pribadi apa? Kita akar, buah, cabang, daun. Si tepat, si tebar, si tegas, atau si teduh. Dan biasanya setiap orang itu setidaknya ada 2 yang dominan dari 4 ini. Tapi ada juga yang dominan 1 ya. Tapi ada juga yang setara 4-4-nya ya. Oke ya. Baik, kita cek saja ya, kita tes ya untuk mengenali kepribadian Anda, rekan Anda, dan siapapun di sekitar Anda ya. Dengan konsep apa? Personality ABCD, akar, buah, cabang, daun. Akar tepat, buah tebar, cabang tegas, daun teduh. Ya. Oke, kita mulai personality testnya ya, tes kepribadiannya. Bagaimana cara tesnya? Silakan Anda siapkan kertas 1 lembar saja. Sekarang silakan ya, 1 lembar dengan alat tulis ya, boleh pulpen, boleh pensil ya. Atau yang langsung di handphone, di note-nya juga boleh ya. Kalau Anda sedang buka laptop, Anda jawab pakai catatan Anda yang ada di smartphone Anda, di gadget Anda ya. Oke. Cara jawabnya juga mudah ya. Karena ini di medsos, jadi soalnya simple saja ya. Anda cukup memilih 2 dari 4 pilihan. Nah, begitu. Biasanya kalau pilihan berganda A, B, C, D, kita pilih 1 saja kan gitu ya. A aja, B aja. Nah, cuman dalam kondisi ini pilih 2 dari 4. Oke ya. Jadi apa? Anda siapkan ya kertas, tulis secara vertikal angka 1 sampai 10 ke bawah terus. Seperti ini. Udah tulis. Oke ya. Boleh sambil di-pause ya. Oke, setelah Anda tulis ya, Anda boleh siap-siap menjawab ya. Jadi nanti hasil jawabannya begini. Kan pilihannya nomor 1 A, B, C, D ya. Nah, ternyata Anda cocoknya dengan yang A dan B saja. C-D-nya kurang cocok. Oke, Anda pilih 2 di antara 4 A, B. Nomor 2, Anda ternyata lebih cocok dengan B dan C. Anda pilih B, C. Nomor 3, Anda lebih cocok dengan A, D. Anda pilih A, D. Ya, A dan D. Tulisnya begitu jadi A, D aja. Nomor 4, Anda lebih cocok dengan C dan D. Anda pilih aja C, D. Begitu ya. Dan seterusnya. Oke, baik. Oke, kita mulai. Soal yang pertama. Pakaian yang Anda pilih itu yang seperti apa biasanya? A, rapi, yang penting rapi. Yang 2, yang penting keren, yang penting elegan ya. Yang penting saya sopan. Gitu ya. Anda yang mana nih biasanya? Ya. Oh, Kang Sin, saya mah yang penting keren dan sopan. Oh, berarti Anda milihnya B dan D, tulis aja BD. Nah, begitu. Ya. Paham ya? Oke ya. Oh, kalau saya cocok, saya rapi dan elegan yang penting. Oh, berarti tulis saja AC. Oh, saya rapi dan keren. Tulis saja AB di jawaban soal nomor 1 ya. Oke, nomor 2. Mental yang Anda bangun. A, B, C, D, silakan. Serius, B ceria, C berani, D ramah. Oke. Nomor 3. Nikmat dan sering dilakukan. A, berpikir, B, berbicara, C, membuat keputusan, D, mendengar. Oke, nomor 4. Yang lebih Anda sukai berkenaan dengan informasi. A, meneliti informasi, B, menyampaikan informasi, C, membuat informasi, D, menyimak informasi. 5. Cara Anda bekerja.
A. Tekun dan tuntas. B. Penuh ide dan semangat. C. Visioner dan percaya diri. D. Rendah hati dan siap membantu. 6. Cara menyelesaikan masalah. A. Yang penting harus sesuai aturan. B. Bergembira dengan bersosialisasi. C. Fokus kepada solusi. D. Menghindari konflik, lihat dari berbagai sisi. 7. Anda adalah pribadi yang A. Kuat ingatannya. B. Banyak temannya. C. Kokoh pendiriannya. D. Santun perilakunya. 8. Anda adalah seseorang yang A. Tidak banyak bicara dan suka membaca. B. Menyenangkan dan suka humor. C. Pandai meyakinkan teman-teman Anda. D. Tenang dan menginspirasi. 9. Anda berbicara dengan A. Pelan, teratur, hati-hati. B. Atraktif dan seru. C. Tegas dan menghentak. D. Sopan dan santun. Ya, oke. Jadi contoh yang A itu misalkan apa kabar, sedang apa. Nah, kalau atraktif dan seru, apa kabar, sedang apa. Nah, gitu. Kalau tegas dan menghentak, apa kabar, sedang apa. Nah, kalau sopan dan santun, apa kabar, sedang apa. Nah, gitu ya. Oke ya. Dan terakhir 10. Teman yang baik adalah A. Yang serius mendengarkan curhatan yang kita sampaikan. B. Yang proaktif dan menyambut ide Anda dengan antusias. C. Yang jarang mengeluh dan cepat termotivasi untuk sukses. D. Yang suka menolong dan mentraktir. Ya, oke. Silahkan pilih 2 di antara 4 ya. Nggak boleh 1, nggak boleh 3 ya. 2 di antara 4. Nah, nanti contoh jawabannya seperti ini. Nah, Anda pasti sudah punya jawaban yang kurang lebih contohnya seperti ini. Nggak persis tentu saja, karena setiap orang berbeda. Nah, Anda hitung sekarang, berapa jumlah A-nya? A-nya di jawaban ini ya, kita lihat A-nya itu ada nomor 1 ada A-nya, nomor 3 ada A-nya, dan nomor 8 ada A-nya. Berarti A-nya ada 3. Hitung lagi B-nya ada berapa? Oh, B-nya ada 6. Hitung lagi, C-nya ada 4. Hitung lagi, D-nya ada 7. Ya, 3, 6, 4, 7. Nah, kita identifikasi A ini adalah tipe akar, B buah, C cabang, D daun. Nah, dari sini terlihatlah kepribadian Anda seperti apa. Nah, kalau di contoh sini ya berarti kepribadiannya adalah nomor 1 7 yaitu daun, nomor 2 B buah 6. Ya. Baru cabang, baru akar. Berarti dia tipe daun buah. Jadi bisa dikatakan kepribadian daun buah atau teduh tebar ya. Oke, kita lihat anak perbedaannya apa. Oke. Nah, kita pengen tahu apa sih kelebihan setiap kepribadian ya. Maka kita cek sekarang ya supaya Anda tahu apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda. Kalau akar si tepat, dia punya mindset bergaul dengan ilmu, barulah dengan kamu. Nah, itu si akar itu ya. Nah, dia orangnya detail, kelebihannya jelas, berdasarkan data, teliti, teratur, lengkap, juga ingatannya kuat. Nah, biasa begitu, si akar tepat tuh ingatannya kuat ya. Oke, kekurangannya apa? Dia memang agak membosankan orangnya ya. Kurang suka bergaul ya, sering berprasangka negatif kepada orang baru ya. Atau orang-orang yang dia nggak nyaman sama orang itu udah persangkanya negatif aja sama orang itu. Oke, ini si akar ya. Oke, tapi ini hanya potensi ya. Ada juga orang-orang akar yang memang negatifnya itu sudah nggak gini ya, sudah bisa diminimalisir karena pengalaman hidupnya, karena ilmu wawasan karakter yang dimilikinya, begitu ya. Nah, orang buah atau si tebar ini bergaul dengan kamu sangatlah menyenangkan, itu mindsetnya. Dia mudah nyaman sama orang lain ya. Pandai berbicara, ya, menghibur, ceria, antusias, penuh ide. Ini tipe-tipe orang buah, ya. Kekurangannya suka mengobrol, terlalu banyak bercanda, boros, dan pelupa. Ini kebalikan orang akar. Orang akar itu ingatannya kuat, ya. Sedangkan orang buah itu pelupa. Ya. Makanya orang akar itu biasanya agak sulit memaafkan orang lain. Kalau orang buah justru dia mudah memaafkan orang lain karena mungkin lupa siapa yang telah menyakiti hatinya, kan begitu. Oke ya. Orang cabang tegas ya. Dia bergaul dengan pede memimpin kamu, percaya diri ya. Apa kelebihannya orang
orang tegas, orang cabang ini ya, dia pede, percaya diri, visioner ya. Dia mampu memotivasi, menggerakkan. Ini kelebihan orang cabang. Biasanya orang-orang cabang ini banyak yang jadi leader, pemimpin yang memang perusahaannya itu sukses ketika dipimpin oleh orang cabang ini ya. Biasanya orang yang kaya ya, orang yang berani ya, kompetitif ya. Ini tipe-tipe orang cabang. Namun kekurangannya, dia orangnya agak kasar dan terlihat galak ya. Kurang empatinya, kurang, dan terkesan sombong ya. Ya. Jadi orang-orang cabang atau si tegas ini sangat fokus kepada impiannya sehingga kadang empatinya itu sangat minimal kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saking fokusnya kepada apa yang diimpikannya ya. Ada plus minusnya lah ya. Nah, orang daun nih si teduh ya. Jadi bergaul dengan santun dan damai bersama kamu. Ini orang-orang yang punya kelebihannya ramah, santun, bijaksana, empati, moderat ya, anti konflik ya. Bawaannya maunya damai aja ya. Ya udahlah, mengalah kalau ada apa-apa, berusaha dia mengalah daripada konflik ya. Kekurangannya apa? Dia mudah gugup, pelin-pelan ya, nggak punya pendirian, sering gelisah. Orang lain senang nggak apa-apa, dia sering menyenangkan orang lain, tapi dia sedih dengan dirinya sendiri ya. Pemalu dan juga penakut nih orangnya ya. Nah, ini orang daun ya. Nah, oke ya. Nah, dalam komunikasi biasanya polanya begini nih. Nah, si tepat atau si akar yaitu kalau ketemu si tegas dia deal, mudah nyambung. Kenapa? Karena ada kakunya. Si tepat itu kan tadi tertutup kaku, tegas itu terbuka kaku. Berarti ada sama-sama kakunya. Ketika deal, ya, ketika bertemu kekakuannya bisa deal. Ya, sama-sama punya prinsip ya, orang tepat dan tegas ya. Orang tepat dan orang teduh juga mudah deal. Kenapa? Karena sama-sama tertutup. Orang tepat tertutup ya, orang teduh tertutup. Cuman tepat itu tadi tertutup kaku, orang teduh itu tertutup fleksibel. Orang teduh dan tebar juga mudah deal. Kenapa? Karena orang teduh dan orang tebar sama-sama fleksibel. Orang teduh itu tertutup fleksibel, orang tebar itu terbuka fleksibel ya, sama-sama deal. Sedangkan orang tebar dan orang tegas ya sama-sama deal ya. Terbuka orang tebar itu terbuka fleksibel, orang tegas terbuka kaku. Berarti dealnya di apa? Di ranah terbuka, di kepribadian terbukanya. Maka kalau mereka berkomunikasi lebih mudah dealnya. Kak di tengah itu artinya komunikasi ya, kepribadian dan komunikasi ya. Nah, tetapi orang tebar kalau bertemu dengan orang tepat ini no deal. Maksudnya susah nyambung kalau ngobrol. Begitupun orang tegas ketemu orang teduh, susah nyambung, susah untuk saling memahami. Kenapa? Karena dua-duanya kepribadian yang saling menjauh ya. Orang tepat itu kaku tertutup, orang tebar fleksibel terbuka. Maka nggak ada nyambungnya begitu ya. Maka no deal ya kalau komunikasi. Nah, yang bagus bagaimana? Orang yang bagus adalah komunikator yang ulung, adalah komunikator yang bisa berputar. Dia tahu ketemu orang tepat, dia walaupun dia orang tebar, ketika ketemu orang tepat, tebarnya dia turunkan sedikit ya. Ketepatannya dia naikkan sedikit. Ya, ini adalah orang-orang yang jihadun nafs ya. Jihad diri, jihad kepribadian ya. Ya. Jadi dia bisa Bisa berputar ketemu siapapun. Nah, ini komunikator yang ulung. Satu sisi begitu, tapi satu sisi dia bisa menjadi orang yang bermuka 2 atau bermuka 4 bahkan seperti itu ya. Ya. Jadi ada plus minusnya. Plusnya digunakan untuk kebaikan, maka komunikasinya itu bagus untuk dakwah kan begitu. Tapi digunakan untuk keburukan ya tidak bagus untuk dakwah komunikasinya itu. Oke ya, baik ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Kang, ya saya kan kalau ngobrol sama orang nggak mungkin lah saya tes dulu ya. Bagaimana shortcutnya ya, identifikasi cepatnya, tipe kepribadian kita ya. Nah, di sini masih audien ya, karena ini bisa digunakan untuk public speaking. Kita lihat audien kita seperti apa, atau kita gantilah teman kita ya. Jadi shortcut. Bagaimana sih untuk mengetahui seseorang itu kepribadiannya seperti apa? Sebetulnya ada shortcut atau identifikasi cepatnya bisa dari ekspresi wajah. Ya, ekspresi wajahnya itu ketika
kaku, ya, uh, bibirnya tuh agak ke bawah, ya, matanya juga ke bawah, itu kemungkinan orang akar. Ya, kalau orang buah itu matanya ke atas, ininya ya ke atas, bibirnya juga ke atas ya. Bukan hanya senyum, dia seperti tertawa, itu orang buah. Kalau orang cabang ya, kalau orang cabang itu matanya ke atas tapi bibirnya ke bawah. Begitu ya. Kalau orang daun, bibirnya yang ke atas, matanya yang ke bawah ya. Bisa kita lihat dari ekspresi wajahnya yang sering terlihat seperti apa ya. Nah, kalau di training ini saya tunjukkan ini ya. Contoh-contohnya ya. Silahkan undang kami untuk lebih jelas belajar tentang personality tree dengan 28 soal yang lebih akurat ya. Yang kedua, cara duduk dan berjalan ya. Orang akar itu biasanya duduknya nyaris nggak berubah tepat gitu ya. Kalau orang buah duduknya berubah-ubah terus ya. Kalau orang cabang duduknya tegas, agak ngebos gitu. Ya. Orang daun duduknya santun ya, angguk-angguk kepala begitu ya. Orang daun. Cara berjalan juga kurang lebih seperti itu ya. Ya. Dan kita lihat ya, kemudian ya cara merespon humor juga, orang akar itu jarang tertawa ya. Kalau orang buah atau si tebar, orang akar tadi si tepat, orang buah si tebar. Si tebar itu orang buah, dia tertawanya terbahak-bahak ya, kebalikan orang akar. Kalau orang cabang tertawanya keras tapi nggak lama ya, tegas saja secukupnya. Kalau orang daun dia banyak senyum ya, lucu nggak lucu dia tetap berusaha senyum begitu. Orang daun ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Bagi Anda yang ingin bersinergi lebih lanjut bisa hubungi kontak berikut ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi di dunia offline, training personality lebih lengkapnya ya. Durasinya plus praktek kurang lebih 4 jam ya. Ini hanya singkat ya untuk memperkenalkan kepada Anda tentang personality. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.